tanyakan. Yang pertama yaitu saya pernah jatuh ketika saya perjalanan mau berangkat kerja. Nah, Allah memang menciptakan ada dunia manusia dan ada dunia jin. Yang saya tanyakan, sedangkan jari tangan kelingking saya sama lutut saya itu sudah di di scanning itu tidak ada yang patah, dan terus dipijit juga tidak ada yang kesleo atau sebagainya, itu tulangnya utuh bagus semuanya. Tapi yang saya rasakan untuk melaksanakan sholat itu pasti jari saya itu sakit, terus lutut saya ini juga sakit. Padahal itu sudah lama kejadiannya. Saya hanya bisa membaca sebisa saya, kemudian saya tiupkan ke lutut dan jari kelingking saya. Tapi teman saya bilangnya seperti ini, Mbak, kamu kan jatuhnya di sini tuh ada rawa piting. Nah, istilahnya seperti itu. Itu katanya saya sendiri juga nggak tahu. Itu katanya di situ tuh rumah makhluk halus gitu, tempat rumahnya jin gitu. Nah, Mbok tolong pergi ke Pak Kiai atau apa gitu, nanti biar bisa dikasih solusinya seperti itu. Iya. Kalau untuk sholat itu Masya Allah sakit sekali Pak, sampai sekarang ya. Seperti ada yang di lutut itu seperti ada yang menopang, seperti otot itu dua itu menopang lalu mengencang seperti itu. Padahal kalau tidak melakukan sholat tidak, iya. Saya juga janggal di situ. Terus yang keduanya saya mau tanyakan, mohon maaf sekali, kalau ada orang yang mau meninggal itu saya pasti mencium bau minyak aroma orang yang meninggal itu, yang meninggal yang biasa dioleskan pas mengkafani itu, dan tubuh saya itu terasa sakit sekali semuanya, terutama di tulang punggung sini Pak. Itu sakit sekali. Saya hanya bisa berdoa, mendoakan siapapun yang meninggal semoga husnul khotimah. Nah, saya mohon solusinya, karena bau itu sangat menyengat, kadang-kadang sangat mengganggu sekali. Ya, hanya itu yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah dawuh wejangan dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti kita semua bisa mengambil manfaat dan bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ingkang rawuh di majelis maupun di luar, izinkanlah kami tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan siang hari ini kecuali rasa syukur kami Bapak Ibu terhadap Allah, di mana kami dipertemukan saudara saya yang beribu-ribu tahun yang belum pernah ketemu. Ternyata pada hari ini Allah mempertemukan kami. Ibu bapak, jenengan sebetulnya itu sudah satu wadah dengan kami secara ruhaniyah. Dulu di zaman sebelum zaman azali, di mana zaman dijaminnya kefitroan jenengan kalih kula ruhaniyah, artinya belum terindikasi dengan urusan-urusan dunia, jenengan kalih kula sampun tetep pangan. Mung wae niki cara syariate dinyatakno Gusti Allah. Wis mugi napa ilmu ingkang mungkin jenengan kalih kula trima estu-estu sesarengan kalih hidayahipun Allah, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ngingingi napa ngingingi niku? Mengingat
Nek cara mriki bahasa Indonesia apa? Bahasa mriki. Sami mawon nggih. Ngingingi panitia mengadakan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi yang akan kami sampaikan adalah kembalilah jenengan kalih kula terhadap zaman fitrah. Mutu qoblal maut, matilah jenengan kalih kula sebelum datangnya kematian. Artinya napa? Surat At-Tin Allah sampun dawuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jenengan kalih kula niki diciptakno Allah sebagai makhluk yang termulia, makhluk ingkang fitrah. Sehingga mengapa Rasulullah ketika saat seluruh umat manusia itu lahir, beliau lewat hadis sahihnya mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mengapa kita dikatakan sebagai bayi yang lahir itu dikatakan fitrah? Maksud fitrah adalah ruhaniyah kita, Bapak Ibu. Belum mengenal syahwatud dunia. Sebelum kami masuk di dalam ranah materi ada password yang kedah jenengan pahami. Apa passwordnya? Kata kunci. Shallu ala Nabi Muhammad. Pertama, kita diciptakan Allah sebagai manusia itu ada dua unsur. Satu unsur jasmani, dua unsur rohani. Disebut insanul kamil, manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna. Jenengan kalih kula yo ono jasmanine, yo ono ono rohani. Jikalau ada jasmani tanpa rohani, iku disebut al-maut. Nggih napa mboten? Tatkala wonten rohani ka ono jasmani disebut napa? Niki kudu dadi siji. Wujude jenengan kalih kula niki akhirnya disebut insan, manusia. Oke. Matur suwun, kewadah unjukane ngene iki. Ngeten iki isyarah sing ngaji sing suwe wonten. Nyun sewu Pak, niki mengki kula pindah langsung dateng Tegal. Ngeten, wis kula tangklet dhilik, jenengan nyuwun pinten jam? Biasa iku pinten jam? Kula nderekake mawon nggih. Setunggal jam cukup nggih? Nggih. Nek suwe-suwe iku nggarakno kiai cepet bongko. Ngeten nek suwe-suwe ngeten. Pun. Dikatakan ruhaniyah kita itu fitrah karena ruhaniyah belum mengenal urusan-urusan sakliyane Gusti Allah. Lewat surat Ali Imran ayat 31 Allah dawuh, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Niki Pak. Muhammad katakanlah, jikalau hambaku ini ingin bisa mencintai aku, kata Allah, dan atau cintanya ingin saya terima, kata Allah, katakan Muhammad, fattabi'uni. Rasulullah langsung dawuh mekaten, eloo aku niku dawuhe Allah ditirokke oleh Kanjeng Nabi.
Jikalau jenengan estu cinta sampean itu hanya bisa pada Allah, diterima oleh Allah, jenengan iki ojo nyintai sakliyane Gusti. Ngoten lho maksudnya. Berhubung jenengan kali kula sudah mengijak akil balik niki nek sing lanang tandane nanggone ilmu fikih, nek wis sing lanang iku mau pernah ngipi metu mani berarti sudah dikatakan balik. Nek cara si istri sampun medal lampu merah berarti sampun balik. Wis iki tandane. Kita ketika saat masuk di masa itu nyun sewu mulai ruhaniyah sampean kalih kula niki ngenal sakliyane Gusti Allah. Mulai jenengan kalih kula kenging rayuane nafsu. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahwah niki Pak. Kita itu ketika saat akil balik, nafsu itu masuk di dalam hati kita, mendorong ruhaniyah kita untuk bersenang-senang, untuk bersukaria, untuk bercinta terhadap selain Gusti. Lagi proses, mboten napa-napa. Inilah maksud surat At-Tin ayat 5. Thumma radatnahu asfalasafilin. Setelah manusia diciptakan Allah sebaik-baiknya, semulia-mulianya, maka manusia itu dijatuhkan serendah-rendahnya. Sebab apa? Sebab kita yang ketika sebelum akil balik anak kecil ngeten iki Pak ya, ruhaniyah, kula mboten ngomong jasmaniyah, hati ruhaniyahnya itu bergantung hanya pada Allah. Artinya amal arifun, ini anak kecil yang belum balik, boleh saya katakan ruhaniyah selalu makrifat dateng Gusti Allah. Tapi ketika kita sudah menginjak akil balik, mohon maaf sing laki, apalagi zaman sekarang HP ini wis ndende. Jangankan anak SD, TK sudah nyekel HP. Boso akil balik, duh, kenalan. Yang laki-laki mencari pacar, yang perempuan memeti. Ngerti memeti nggih? Mencari laki-laki. Lah ini proses kita. Ingat sejarah yang tidak bisa kita lupakan di dalam Al-Quran tentang masalah hikayah. Sejarah Kanjeng Nabiullah Adam alaihissalam. Mohon maaf, Allah sudah manti-manti Adam dalem Gusti. Kui pingin terus urip ning gone surga, injih sedika dawuh. Penak ning surga niku ora soro-soro, apa yang diinginkan langsung datang. Lah kayak ngeten iki wau langsung datang. Penak, maem, dahar, makan pun tidak terlebih dahulu kita nanam padi, enggak. Tapi si jidam, mohon maaf, wala taqraba hadhihi syajarah, satu hal yang tidak boleh kau lakukan, mendekat. Bahasa Qur'annya di situ mendekat, boten memakan, mendekat. Jangankan memakan, mendekat pun tidak boleh. Ibu, bapak, kita sejarah waktu ada di dalam alam kandungan, Allah sudah memberikan dua nikmat. Miturut kitab Hikam, nikmatul ijad, nikmat diciptakan kita oleh Allah sebagai manusia yang mulia. Satu. Nomor dua, Allah memberikan nikmatul imdad, nikmat di mana kebutuhan jenengan kali kula wekdal ada di alam kandung,
sampai dilahirkan. Makanya anak kecil gak usah nyambut gawe, apa yang diinginkan mesti orang tua nuruti. Nggih napa mboten? Kasih sayang Allah tanamkan terhadap orang tua kita, ketika kita menginginkan apapun dikasih. Itulah gambaran ketika saat beliau Nabiullah Adam seperti itu. Ringkas cerita, nyun sewu, iblis pak, iblis niki nyun izin datang Gusti Allah. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 41, bagaimana iblis itu merayu minta penangguhan terhadap Allah, dua hal rekomendasi. Ya Allah, saya menerima atas apa nas jenengan terhadap saya sebagai makhluk yang terlaknat. Shallu ala Nabi Muhammad. Namun kula minta dua penangguhan. Apa blis? Setunggal Gusti, umur kula ojo dipateni sampai dina kiamat. Ya, tak turuti. Sing nomor loro Gusti, apa? Ijinono kula bakal nggodha nyesatkan Adam dan anak putu Adam. Monggo. Tapi di dalam dalam ayat 40 Allah katakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, ada satu hamba yang tidak bisa kami sesatkan ya Rob, kata iblis. Sinten niku? Yaiku wong alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, yaiku wong sing ngikuti nderekake dening ajarane kanjeng Nabi. Wis. Tapi niki proses kita harus melewati, kita tersesat dulu, disesatkan oleh iblis lewat nyun sewu, lewat kesenangan hawa nafsu yang ditampilkan di dalam nafsu kita masing-masing, Pak. Sehingga jangan heran ketika kita akil balik, mengapa di dalam Islam itu mensyahadatkan kita supaya kita patuh dengan hukum syariah jasad ini, ya dah, menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu konteks ajaran Rasulullah. Di jalur jasmaniah dibekalilah kita dengan ilmu syariah. Tapi ruhaniahnya jarang umat Islam yang mau memikir. Jarang. Di dalam surat Ali Imran 31 niku ada istifham, Pak, yang disembunyikan. Ada syarat yang disembunyikan. Apa? Mengikuti jenengan ya Rasulullah yang bagaimana? Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasih Allah. Lah niki mohon izin, saya lagi pertama kali masuk di kota Kendal nggih, baru niki Pak. Kalau diizinkan saya akan mengenalkan ajaran Rasulullah di jalur tasawuf. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Surat napa niku? Ayo golek ide wonten sing hafidh, men padosi. Dialah Allah yang mengutus utusannya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad, bil huda, dengan membawa hidayah, wa dinil haq, ai dinut tauhid, agama yang bertauhid. Sallu ala Nabi Muhammad, yaiku agama sing didik ruhaniyai menungso supaya menungso ruhaniyai iku kenalan ketemu wujude Gusti
Ngoten lho. Rotok munggah didik apa ya? Ya dikiring kali didik. Ilmu tauhid adalah ilmu yang untuk mendidik kita, ruhaniyah kita, supaya jenengan iki bisa mengesakan Gusti. Al-Kahfi ayat 110. Allah dawuh terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Dawuh ngenten. Annama ilahukum ilahu wahid. Iki. Aku diberikan Allah wahyu, kata Rasul. Sing wahyu iku nduduhno sejatine Allah iku adalah ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu sekalian itu Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Waqal aidan surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Lah nek jenengan kali kula dereng mengenal ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini Bapak Ibu, mboten saged jenengan iki ngesakake Allah. Tandane nyun sewu kula niki ning omah niku penggawean kula niki blantik wedhus. Mriki napa namine blantik? Maklar niki lho. Sami nggih, blantik wedhus. Dik mau esuk niku kula angsal kulaan wedhus nang petani regine 2 juta. Kula beto nang nggone pasar langsung dinyang wong, kula mboten nawar 3 juta. Berarti kula badhi 1 juta nggih. Niki laba kula wis halal pun. Kula waktu sholat Allahu Akbar, apa atiku kok eling wed. Tergantung kita itu poksinya pekerjaannya jadi apa. Kula mikir mang aja dikekno 3 juta, dikekno 3,5 aja langsung di. Lah lumayan, lah ngoten nggih. Lho, apa kaya ngeten iki? Padahal Allah dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, "Hafidu 'alas shalawah was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin." Wajib waktu salat iki jenengan iku khudur ketemu Gusti. Ngeten lho. Wajib. Miturut kula. Sebab kita sholat iku nyembah. Mestine sing nyembah kudu ketemu dateng sing disembah. Surat Maryam ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Jikalau kau ingin tahu dan mengerti siratal mustaqim, Allah iku pangeranmu ya pangeranku, ya nyembah sira mung dateng Gusti. Syaraté nyembah sing diterima, sing nyembah kudu madhep lan ketemu ambek sing disembah. Sami kali ngeten, nyun sewu. Niki pun digelar sepanduke sing ngaji mukhlason. Ngoten nggih. Lah kok sing teko jenenge tok. Sah napa mboten? Sah napa mboten? Mboten. Yes kudu sak sing duweni jeneng. Ini loh Pak. Makanya jenengan apabila ingin sholat sampai iki khudur khusyuk sesuai Quran, jenengan kali kula ati kudu dididik dengan ilmu tauhid. Pun inti wonten mriku. Dalam surah Al-Baqarah tentang Islam dikatakan 208, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah
wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jikalau Islammu pingin sempurna, he wong mukmin, mlebu Islam kelawan sempurna seperti sempurna Islam sempurnane Kanjeng. Napa sempurnane Islam? Jasad dididik kita oleh Allah lewat Kanjeng Nabi syariah dan thariqah, ruh dididik Allah lewat Kanjeng Nabi hakikat dan makrifat. Syariat thariqat, hakikat makrifat. Yes. Berarti jenengan kalih kula umur tinggal berapa kita tidak tahu. Monggo kita kembali ke fitrah. Artinya kita sudah sejak lama Bapak Ibu hati ini masih ada iman selain Gusti. Contoh niki degan seger nek dimimi nggih. Contoh mawon niki contoh. Kula niki ngelak dari Mojokerto ke Kendal iku hampir 5 jam. Nek miturut map 4 jam 30 menit. Kalau wau kula berangkat itu jam 8 perkiraan. Nyampe di sini di tol Kendal tadi itu duhur wonten masjid kiri jalan nek dugi arah mriko. Kula salat duhur jamak kosor kali asar. Perjalanan tebih niku lak ngelak nggih. Ngelak alias haus. Terus ning ngarepku ana degan. Nggih, mohon izin. Terus kula unjuk. Niki contoh mawon. Miturut akal, ngelake ilang mboten? Aku yakin siapapun kita kalau belum mengenal tauhid untuk mengesahkan Allah punya iman bahwasanya air degan itu bisa menghilangkan rasa nggih mboten? Kula takok. Air degan iki makhluk napa kholik? Makhluk nggih? Oke. Jenengan kalih kula makhluk napa kholik? Oke, betul. Sifate makhluk jenengan kalih kula miturut hadis Kanjeng Nabi la haula wala quwata illa billahil aliyil adib. Tidak punya daya upaya untuk bisa menghilangkan rasa apapun, untuk bisa daya upaya melakukan apapun, wala quwata dan kekuatan apapun. Tidak bisa makhluk itu. Tapi kok bisa? Karena illa bil berarti manfaat yang datang, mudarat yang datang itu hakikate asline datangin dugi Gusti. Berhubung saya tadi belum bertauhid, maka kula lupa hati saya. Kalau yang menghilangkan, yang bisa menghilangkan rasa haus itu adalah Allah, akhirnya hatiku iku mempunyai iman yotu yo degan ini sebab sing iso ngilangi rasa haus. Iki tondo kula sik dereng bertauhid. Berarti iman kula niki masih ada iman sakliyane Gusti Allah. Niki nek cara didhawuhna Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, idfin wujudaka fi ardil khumul, pendemen rasa rumangsa iman bahwasanya makhluk itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, pendemen fi ardil khumul, di dalam bumi kefanaan. Nek mboten mongko awak dhewe iki ning ati ruhaniyah iki klebon namine syirik, yaiku syirik khafi. Apa khafi? Lembut sekali. Sebab cara akal nek gak ngombe ya gak ilang ngelake. Akal Pak Bu.
Memang iku bisikane nafsu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dibisikno ning dodo sampean kali kula lewat akal supaya ngandani ruh hati ngomongo imano sing iso ngilangi yang bisa menghilangkan rasa ngelak atau haus adalah air degan. Nyun sewu Pak Bu, nek iman sampean kalih kula belum ihsan, ngapunten ingkang kadang siapapun kita, waktu sholat kita masih kelingan sak liyane Gusti, itu pasti. Apalagi di luar sholat, di dalam sholat aja kita masih berantakan hati kita. Secara syariah kita sudah benar mengikuti ajaran Kanjeng Nabi di sisi di jalur syariah, tapi ruhaniyah kita belum mengikuti Kanjeng Nabi di jalur tasawufnya, di jalur tauhidnya. Niki le sing umat Islam yang harus dikenalkan Bapak Ibu. Estu. Sebab nyun sewu, kita itu ditunggu kematian. Ditunggu kematian. Gak mungkin mati datang itu harus kita itu sakit dulu. Gak mesti. Gak mesti kita harus umur 90, gak mesti. Kadang-kadang kita awak masih sehat, tidur, ada yang tidak bangun. Ingat monggo ditulis sing temenan, diiling-iling, dipelajari ning omah surat Al-Isra ayat 72. Tolong iki sampeyan catet. Iki ayat yang paling penting mungguh kita sebagai umat Islam. Di situ Allah katakan mangkana fi hadi a'ma, barang siapa di dunia ini hati ruhaniyah mata hati jenengan kali kula masih belum kenal Allah, masih buta terhadap Allah, nyun sewu, untuk mengenal Allah niku wonten tahapan. La ilaha illallah ning syariat, la ilaha illahu ning thariqah, la ilaha illa anta ning hakikat, la ilaha illa ana ing makrifat. Isim, nami, sifat, terus zat, terus wujud zat, yaitu laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa dibahas. Ini harus kita jalani Bapak Ibu. Sisa umur kita ini loh, barang siapa saat di dunia ruhaniyah kita masih belum kembali ke fitrah, alias Allah masih buta terhadap kita masih buta hati kita, belum tahu. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka kita nanti di akhirat pun ruhaniyah dalam keadaan wa adallu, lan lebih tersesat apane sabilan, jalannya. Naudzubillahi min dzalik. Wis muga-muga jenengan kali kula sing hadir niki estu selalu dapat hidayah Allah, bimbingan Allah, sehingga Allah membimbing ruhaniyah jenengan kali kula untuk menuju jalan siratal mustaqim. Amin ya robbal alamin. Lah ilmu itu dulu disampaikan Kanjeng Nabi sejak zaman Baginda Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin Pak. Ajaran Rasulullah yang ilahun wahid ikut terkesan ditutup-tutupi memang karena kondisi. Sayyidina Ali aja dipenggal, Al-Khalat dipenggal. Mohon maaf, iki bukan karena saya tabi'ina sholihin sebagai penerus Kanjeng Nabi iki nggak berani menyampaikan boten, karena memang kondisi atau sikon. Sebab siapa yang berani menyampaikan mesti dikatakan dzalika dzalalatun, dzalika dzalalatun, itu sesat. Wis gak wani Pak. Jikalau memaksakan diri pasti akan memakai sembunyi-sembunyi tempat yang
khusus, nggak boleh seperti ini, nggak boleh, nggak berani Pak, nggak berani. 14 abad berarti hitungan tahun 1400 tahun dijajal ya napa. Akhirnya jenengan kali kula boten saged salate iku koyok dene salate Kanjeng Nabi, sallu kama raaitumuni usolli, boten saged. Tapi jangan khawatir jenengan, Allah sampun menyatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, pasti jenengan nanti akan bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Saged. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lho niki carane tak duduni sampean. Siji, jenengan kudu madosi guru akhirat. Pun situk niku. Sebab dinu tauhid itu ada hati beliau. Setelah jenengan diwejang oleh guru akhirat, mesti sampean iki diperintahkan untuk melakukan khalwat, hati diperintahkan selalu berzikir dan seterusnya. Dengan cara inilah Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 4142, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang mukmin, selalulah kau ingat pada Allah. Dzikron, dengan sejatinya zikir, sejatinya ingat. Sejatinya zikir itu akan dibahas oleh guru akhirat jenengan. Di bawah guru akhirat nyun sewu akan mendidik kita zikir jahri dengan zikir siri. Jahri munculnya la ilaha illallah tauhidnya, siri munculnya la ilaha illahua tauhidnya. Yang hakikat sirul asrar munculnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Temriki mengke niki proses kita Pak. Sebab kita ketika saat di dunia belum mengenal sak temene Allah iku ilahun wahid, nyun sewu sampai kapanpun jenengan iki ainul basyirah jenengan kali kula mboten saged tampak nyata wujude Allah, padahal Allah itu la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Jengleh nek miturut wong Mojokerto. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti, jikalau hambaku bertanya terhadap kamu tentang aku di mana, katakanlah fa inni qaribun, aku iku dekat. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku iki luwih idek katimbang urat leher. Tapi apa kita tidak tahu. Ini loh persoalan. Persoalan ini harus dijawab oleh imam-imam kita dan mendidik terhadap kita. Mengapa kalau Allah itu dekat, ainul basirah kita kok ya tidak tahu? Ini loh Pak. Kalau kita kembali ke makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, Anda sepanjang kapapun tidak akan pernah Anda itu akan bertemu Allah manakala ruhaniyah kita, hati kita dikuasai oleh hawa nafsu. Dan iki lho, hawa nafsu mek situk Pak. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amrontum bis, ngejak ati lali selalu dateng Gusti. Carane nafsu iku ngejak lali, yastahibbunal hayatad dunya. Kita hati disuguhkan perkara kesenangan kehidupan yang bersifatkan duniawi. Bukan persoalannya umat Islam dilarang untuk mencari dunia, enggak Pak.
Tidak, malah wajib. Wala tansa nasibaka, jangan kau tinggalkan kebutuhan dunia. Kerja tetap jasa, tapi roh niki lho Pak, maksudnya sing gak oleh ikut campur. Roh iku hanya bersaksi mung dateng Gusti Allah, asyhadu an la ilaha illallah, hanya itu aja. Cuman berhubung kita tidak ada didikan ilmu tauhid, maka kita tidak akan paham. Ingat, jasad iki Allah kasih mata, namanya ainul basyariyah, untuk bersaksi menyaksikan wujudnya makhluk niki. Rohaniah kita dikasih Allah mata ainul basyirah hanya untuk bersaksi kepada Allah. Bagaimana mungkin kita akan bersaksi kepada Allah rohaniah ini? Ilmu untuk mengusir nafsu dari jagate ati sampai kali kula lewat dinu tauhid diteruskan kholwat, itu tidak kita hadirkan dalam diri kita, boten mungkin. Akhirnya kita setiap saat iku mesti dadi budake hawa nafsu. Salat aja sampean kali kula, apa nemriku kok iling sakliyane Allah? Karena aling-alingi oleh hawa nafsu. Padahal Allah dawuh di dalam surah Al-Baqarah 115, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau menghadap, di depan kita itu ada wajah Gusti. Tapi apa ya orang ngerti? Jadi wau Pak. Makanya sampean bila mana ingin kembali ke fitrah lagi, hati ini pingin bercinta lagi seperti sebelum akil balik, datang Allah, satu sampean kali kula harus mendapatkan guru akhirat, kedua dididik ilmu tauhidnya, ketiga jenengan akan diperintahkan kholwat dan selalu berzikir untuk menghilangkan rasa iman selain Allah. Asar niki nggih. Break dulu Pak nggih.
Saged dilanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Azan iku panggilan supaya kita madhep nang Gusti iki sanepan. Artinya gunakanlah hafidu ala sholawah ay al maktubah 238 Al-Baqarah untuk fasilitas bertemu Allah. Gunakanlah yang namanya sholat 5 waktu itu mi'rajul mukminin, bertemu Allah. Tapi kita tidak bisa, Pak, untuk bertemu Allah ruhaniyah ketika sholat, manakala ruhaniyah kita ini masih jadi budaknya hawa. Ibaratnya mripate ati sampean kali kula masih terhijabi oleh syahwatu dunia, mboten saged. Sebab apa? Walladzina kafaru awliya uhubut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulmat. Al-Baqarah 257. Semua iku gara-gara ning atine awak dhewe iku ana iman sakliyane Gusti Allah. Iki ana adzan meli. Oh, iqomah. Pun, saged diterusaken nggih? Terus bagaimana kita itu untuk mensikap daripada hijab di dalam hati kita sehingga mata hati ini tidak tertutup sehingga langsung bisa tawajuh terhadap Allah. Ini persoalan besar sebetulnya itu. Tapi mana ini diungkap di tengah masyarakat. Makanya mohon maaf sekali lagi, ngaji babakan ati niki menakutkan, Pak. Saya mohon maaf mulai tahun 2020 mulai tahun 2000 sampai 2024 24 tahun sudah pernah di penjara, Pak, saya ini. Sungguh hanya di penjara 3 tahun tidak 5 tahun. Tak lakoni. Saking kepingine opo umat iki waktu sholat biar betul-betul hatinya bisa bertemu Allah. Sebab nyun sewu ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kebahagiaan yang sejati, keindahan yang sejati bukan perkarane kita bertemu kemewahan dunia, Pak, tapi kebahagiaan sejati yaitu ketika saat bertemu Allah. Makanya adzan itu termasuk panggilan supaya hati lekas kembali kepada Allah. Sebab kalau boleh saya katakan, ruhaniyah sampean kali kulo ikili sebetulnya ketika saat jadi budaknya hawa nafsu, kita itu telah tinggalkan Allah. Berarti kita minggat dari Allah, bercinta pada selain coro lagune Sri minggat. Ono lagune Sri minggat. Wonten. Minggat sangka bojo sae kecantol bojone wong liya sing gak sah. Akhire dibengok repe ndang baliyo. Kita diingatkan Allah juga di dalam surat nopo, kalau lupa. Insya Allah kalau nggak salah, surat Az-Zumar ayat 56. Neka 56, 65. Tolong dibuka. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wahai manusia, kembalilah lekas kau pada Tuhanmu.
Sudah sejak lama berpuluh-puluhan tahun ruhaniyah kita berkasih mesra terhadap selain Allah. Wa aslimulahu, jikalau kau mau kembali kepada Allah, maka dalam hatimu yang namanya pasrah total iku bisa terhadap Allah. Lakukanlah ini min qabli ayyatiyakumul adzabu, sebelum datangnya perkara yang mengagetkan. Apa? Kematian. Umur kita tinggal berapa? Kita saling nggak tahu. Makanya dirahasiakan Allah supaya kita lekas-lekas untuk bertobat. Nggih, monggo Bu Nyai. Nggih, Bupati ya. Ya wis. Bupati nyaman ya? Oke. Jikalau jenengan kali kula tidak lekas-lekas untuk kembali ruhaniyah ini kepada Allah dalam kefitrahan, terus ketututan sedo. Terus kalimat ya apa ayat ini? Summa latun sorun. Kita tidak akan mendapatkan cahaya atau pertolongan dari Allah. Akhirnya ruhaniyah kita ketika idza jaa ajaluhum, ketika itu datang ruhaniyah sampai niku mlebu nang alam jenenge alam sing peteng. Meripat ati wis wuta, alam barzai iku gelap, itu namanya peteng dedet gelap gulita. Mumpung dorong iku terjadi kula mriki wau, oleh karena jenengan sudah saya anggap sebagai saudara saya, melebihi saudara kandung yang sudah ribuan tahun terpisahkan, dan pada kesempatan sore hari ini Allah pertemukan. Saya titip nasihat ngeten, Pak Bu, tolong jenengan pun sedo riyin nggih, empun mati riyin, selama ruhaniyah sampean iki mripate ati isik wuta, empun sedo dhisik. Artine jenengan monggo sedo nek lamuno tutupe manah, tutupe roh iki mau, yaitu syahwatud dunya sudah dibersihkan Allah, alias jenengan sudah tidak buta lagi terhadap Allah. Carane piye? Kembali Al-Baqarah 257 sampean buka, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jikalau Allah ikus yang kita jadikan sebagai tumpuan, kita akan menjadikan Allah tumpuan ya melewati ilmu, amal, istiqomah tadi. Jenengan belajar ilmu tauhid ya kholwat dengan istiqomah dzikir, baru di situ Allah bersihno, ngilangi kotoran ati sampean kalih kula. Baru nek iki wis kebuka, monggo kula ridho jenengan sedo. Inilah yang dimaksud sedone husnul khotimah. Makanya kula pesen Bapak Ibu saudara saya, empun sedo ruyin, empun mati dulu sebelum jenengan sudah makrifat dateng Gusti. Carane jenengan bisa nih makrifat datang Allah sehingga sholat sampai iku bisa gunakan untuk pertemuan terhadap Allah, iku to Kanjeng Nabi. Ojo syariat tok, sebab syariat iku ngajarno jasmaniyah, ruhaniyah ini hakikate tauhid iki jenengan tirukan, jenengan pelajari yang saat sekarang diteruskan oleh para penerus yang disebut tabi'ina sholihin. Gini gitu. Beliau selalu tidak lepas hatinya songko dikir. Pun sampean merguru datang beliaunya. Mesti sampean kok diajari piye carane dikir sing genah. Piye carane dikir bisa wusul nang Allah. Sebab nyun sewu dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, barang siapa wa man kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Allah Tuhannya,
Pertama adalah fal ya'mal amalan solihan, ruhaniyah sampean kudu selalu berzikir. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jikalau dalam hati jenengan masih ada iman selain Allah, lepaskan. Contoh tadi, hatiku ada iman yang bisa menghilangkan ngelak adalah air degan, padahal air degan itu adalah makhluk. Piye carane awak dewe isok lepas? Ngeten sederhana, sampean kudu ning ati ono pangrasa, duweni iman ning ati pangrasa. Apabila air itu tidak dirahmati Allah, air itu enggak bisa menghilangkan rasa haus. Kita cantolkan, Pak, ati itu datang Allahnya. Yang Allahnya itu adalah innallaha bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun, termasuk nyun sewu kados kembang niki. Nek gak dilimputi Allah, gak akan bisa urip kembang iki. Nek gak dihidupkan Allah, ya gak iso urip kembang iki. Godhong-godhong iki gak iso obah nek gak diobahno Gusti. Jenengan kali kula ra akan bisa sampai di sini manakala tidak digiring atau digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah iku ana ning jero sampeyan dhewe yang sementara tasik dereng semerap. Nggih. Pun carane semerap tadi, satu, jenengan kudu duwe guru akhirat. Loro, jenengan pasti dididik ilmu tauhid. Telu, sampean akan diperintahkan kholwat untuk selalu berzikir ati ini. Papat, istiqomah. Dadi zikir itu wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, niki Kanjeng Nabi. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kanjeng Nabi iku, Pak, pagi siang sore hatine iku eling nang Gusti. Eling nek duduk banyu iki sing iso aweh manfaat. Eling nek duduk aku makhluk klason iki sing iso salat. Tapi ati iku eling sadar iso salat sebab digerakno Gusti. Pun niki sampean latih. Ati sampean latih sing gelek eling sadar apa obah kita, obah sak obah, meripat ketip, napas mlebu metu, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lesan bisa berkata, semata-mata itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita sebagai makhluk. Saged dipaham nggih? Pun kula tetep pesen titip ilmu iki sampean gawe untuk waktu sholat atau njoboni sholat. Sampean sadurunge takbiratul ihram, ati sampean toto dhisik, kehadiran sampean kudu ngraos kehadiran Allah dalam dan di luar diri jenengan, karena dialah sehingga jenengan bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud. Tolong ati iku sampean deleh ning kono waktu sholat. Nek gelem sampean iku ndeleh ati dzikir eling seperti ini, maka tak jamin saya suwe tutupe ati sampean iki saya dihilangke dening Gusti. Alhamdulillah. Surat Al-Ankabut ayat 5, Allah janji, mangkana yarju liko Allah fa inna ajalallah la'at. Sing sapa wonge atine ingin ketemu aku, ono sing duwe keinginan bertemu aku, entah waktu sholat, entah waktu apapun, mongko aku Allah berjanji akan menemui dalam waktu yang sudah Allah tentukan. Wis niki Allah sing janji, Pak. Sampai nek kepingin ketemu Gusti Allah, nek ora ya ora. Jadi disinilah kita itu dikumpulkan di sini hanya satu. Tugas saya adalah memberitahukan bagaimana caranya ruh sampean kali kula tinggalkan syahwatud dunya, kembali kepada
Allah, sekalipun jasad ini masih gembul tentang urusan dunia, karena kita di dunia masih wajib, gegawan wajib ngurusi urusan dunia. Pun itu aja Bapak Ibu apa yang kusampaikan. Insya Allah mengke tanggal pinten kula teng Kendal melih niki wonten. Kemarin panitiane rawuh teng mriki. Kalau enggak salah tanggal 22. Nggih ya, leres. Dinten Minggu September jam 11 siang. Karena memang saya enggak punya waktu, Pak. Saya punya waktu itu siang, malam itu tahun 2024 ini pun habis. Lah 2025 sampun menginjak Agustus pun habis. Lah wonten sing gak habis nek siang ngeten mosok pengajian umum iku sih. Kula dhewe nggih ngeten, monggo nek purun nek gak gelem ya ora. Kula mboten gadah wekdal. Pun Bapak Ibu, sebagai kesimpulan ayat surat At-Tin tadi ngeten, sisa umur kita tidak tahu. Lah umur yang sudah kita lewati ternyata ruhaniyah kita selalu meninggalkan Allah. Tolong sisa umur kita jadikan sebagai waktu yang taubatan nasuha. Artinya hati kita harus lekas kembali datang Gusti Allah. Pun niku mawon, tetap saya kasih waktu, panitia dikasih waktu tanya jawab badan. Tanya jawab. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli dari desa Situmulyo sini, Pak. Nggih. Ada yang saya mau tanyakan. Yang pertama yaitu saya pernah jatuh ketika saya perjalanan mau berangkat kerja. Nah, Allah memang menciptakan ada dunia manusia dan ada dunia jin. Yang saya tanyakan, sedangkan jari tangan kelingking saya sama lutut saya itu sudah di di scanning itu tidak ada yang patah, dan terus dipijit juga tidak ada yang kesleo atau sebagainya, itu tulangnya utuh, bagus semuanya. Tapi yang saya rasakan untuk melaksanakan sholat itu pasti jari saya itu sakit, terus lutut saya ini juga sakit. Padahal itu sudah lama kejadiannya. Saya hanya bisa membaca sebisa saya, kemudian saya tiupkan ke lutut dan jari kelingking saya. Tapi teman saya bilangnya seperti ini, Mbak, kamu kan jatuhnya di sini tuh ada rawa piting, nah, istilahnya seperti itu. Itu katanya saya sendiri juga nggak tahu. Itu katanya di situ tuh rumah makhluk halus gitu, tempat rumahnya jin gitu. Nah, Mbok tolong pergi ke Pak Kiai atau apa gitu, nanti biar bisa dikasih solusinya seperti itu. Ya, kalau untuk sholat itu masya Allah sakit sekali Pak, sampai sekarang ya. Seperti ada yang di lutut itu seperti ada yang menopang, seperti otot itu dua itu menopang lalu mengencang seperti itu. Padahal kalau tidak melakukan sholat tidak, iya. Saya juga janggal di situ. Terus yang keduanya saya mau tanyakan, mohon maaf sekali, kalau ada orang yang mau meninggal itu saya pasti mencium bau minyak aroma orang yang meninggal itu, yang meninggal yang biasa dioleskan pas mengkafani itu, dan tubuh saya itu terasa sakit sekali semuanya, terutama di tulang punggung sini Pak. Itu sakit sekali. Saya hanya bisa berdoa, mendoakan siapapun yang meninggal semoga husnul khotimah. Nah, saya mohon solusinya, karena bau itu sangat menyengat, kadang-kadang sangat mengganggu sekali. Ya, hanya itu yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia itu asli nih roh sampai diku bukan penduduk bumi, bukan. Asli roh sampai niku asal muasal penduduk akhirat, penduduk surga.
Sing penduduk bumi iku kadal, ular, tikus, curut, bongsone ulaika kal an'am, hewan-hewan itu. Lah berhubung kita mengikuti sistem inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka berlaku inna lillahi sangka Allah, wa inna ilaihi rajiun harus bisa kembali pada Allah. Ada 3 alam atau 3 makom. Pertama makom muhadharah, yaitu makom kasunyatan kita manusia, makhluk manusia termasuk di sini, alam kasar. Ada alam halus yang disebut sebagai makom mukasyafah. Makom yang dihuni oleh makhluk bangsa halus, termasuk malaikat, termasuk iblis, termasuk jin. Memang ada bahasa kacamata syar'i. Tapi ketika saat ibu bercerita tadi minta solusi bagaimana itu sudah bisa terlepas, jenengan kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 257. Allah berkata, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan. Dulumat iku peteng berarti jenengan stasi terasa sakit. Ilan nur padang berarti sampai sembuh dari penyakit. Piye carane sampean iku dimasukkan Allah di dalam alam pepadang. Cara jenengan sudah terlepas dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh bangsa gaib misalkan. Saya ini bukan ahlinya wong delok gaib mboten. Cuman saya berbicara atas dasar Quran. Jawabannya cuman satu. Hati sampean harus berzikir sirrul asror. Bila suwarin wa huwa adzikru bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Zikir yang tidak memakai nama, mengucap, berkalam, tidak, tapi bisiril asron iki maksudnya adalah su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Apa? Zikir yang hanya di dalam hati sampean iku membangun rasa. Rasa itu apa? Iman. Artinya ibu harus hati ini sesering mungkin, bahkan waktu kejadian itu, waktu sholat sampean terasa sakit, hati sampean iku ojo duweni penyono saking makhluk tekoni loro. Hati sampean harus merasakan di dalam diri makhluk sakit itu, iku yang mengendalikan hanyalah ilahun wahid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu harus seperti itu. Dan itu tidak hanya ibu lakukan ketika saat penyakit itu datang. Jangan. Di luar aktivitas itu sampai harus melatih juga. Kalau teman-teman thariqah itu ngeten. Ya kudu nek mudahnya, bila mana mudahnya zikir tanpa ngucap itu didorong dengan zikir sir dalam hati, keluar masuk mengucap Allah, Allah dalam hati. Mengapa itu tidak disebutkan? Nah, gitu loh. Tapi kalau sudah cukup jenengan mudah lewat merasa tadi hanya Allah atas segala-galanya yang berperan, maka cukup, nggak ada masalah. Dzikron kathiron, lakukanlah itu dengan sebanyak-banyaknya pun Bu, niki solusine mekaten. Ning meturut kula. Sebab ayat tadi, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai tumpuan, yukhrijuhum, Allah bakal ngetokake hum ing panjenengan kali kula
minadzulumati ila nur, dari alam gelap menuju alam dari rasa sakit menuju alam sembuh. Pun Bu niku sampeyan trapno setiap saat dan waktu, terutama waktu sholat. Inilah yang nantinya Bapak Ibu akan menjadikan coro sholat sing khusuk wonten mriku carane. Nggih. Ibu masih ada lagi? Cukup? Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan ilmu terhadap kita, semoga selalu bersamaan dengan hidayahipun Allah dan akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna ya Allah auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa azwajina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli ta'atika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika ya Allah. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma yassir lana fi kulli umurina ya Allah, fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Awal sampai akhir, bila mana ada kata-kata yang menusuk hati sampean saya atas nama pribadi Mukhlason Rosyid, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru dari Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan tadi kita semua bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin.